Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas yaitu tentang miskonsepsi tentang komunitas belajar yang berada di sekolah. Untuk mendukung channel ini, Bapak Ibu dapat melakukan like, komen, dan subscribe pada channel sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Mari kita luruskan miskonsepsi yang ada pada komunitas belajar. Banyak guru beranggapan bahwa komunitas belajar dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk mengeluarkan sertifikat. Padahal faktanya komunitas belajar pada dasarnya ditunjukkan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM untuk mendorong budaya belajar antar guru sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan, termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru dan mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bagi guru. Hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa komunitas belajar kita tidak harus terdaftar pada PMM untuk mengeluarkan sertifikat. Akan tetapi dianjurkan jika komunitas belajar ingin berbagi praktik baik dengan guru-guru yang ada di luar komunitas belajar, yaitu dengan mengadakan webinar yang didaftarkan pada PMM. Miskonsepsi selanjutnya adalah komunitas belajar dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Padahal faktanya komunitas dalam satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan pengurus dan disarankan berkonsultasi bersama kepala sekolah. Kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM, melainkan dapat melalui kegiatan lain di luar PMM sesuai kebutuhan dan kesepakatan pengurus. Webinar komunitas belajar di PMM merupakan kegiatan opsional yang dapat dilakukan oleh komunitas belajar sehingga dapat membantu guru mengikuti kegiatan secara daring. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Padahal faktanya penelaah aksi nyata adalah guru dan atau kepala sekolah yang telah melalui serangkaian proses rekrutmen sebagai penelaah aksi nyata di PMM, sehingga tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penelaah aksi nyata sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Jadi intinya untuk menuliskan di RHK Bapak Ibu yaitu sebagai penelaah aksi nyata, Bapak Ibu harus mendaftarkan diri di PMM dan lulus sebagai penelaah aksi nyata. Dan bukan kita mengomentari dari aksi nyata yang dilakukan oleh teman dengan umpan balik. Nah, bukan itu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi penelaah aksi nyata, ini di bulan Februari ini sudah dibuka pendaftarannya dengan syarat adalah Bapak Ibu sudah menyelesaikan 10 aksi nyata. Dan di situ juga tertulis pengumuman akan dilakukan pada tanggal 23 bulan Februari serta jika lulus akan dilakukan pelatihan dari tanggal 26 sampai tanggal 1 Maret. Miskonsepsi yang beredar selanjutnya adalah tanda tangan sertifikat komunitas belajar sekolah harus ditandatangani pengawas. Faktanya adalah komunitas belajar dalam satuan pendidikan menjadi kewenangan atau tanggung jawab kepala sekolah.
jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui oleh kepala sekolah. Berarti bisa saja berupa laporan yang tertulis, yaitu berupa isi dari acara komunitas belajar disertai dengan foto-foto kegiatan dan absensi. Itu juga bisa sebagai laporan dalam kegiatan komunitas belajar. Dan untuk tanda tangan sertifikat itu bisa ketua komunitas belajar, dan dikarenakan kita berada di dalam sekolah, maka di samping dari ketua komunitas belajar yaitu adalah kepala sekolah. Miskonsepsi yang beredar selanjutnya adalah guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM. Padahal faktanya tidak. Pengelolaan kinerja di PMM bagi guru dan kepala sekolah hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah karena yang pertama, perencanaan lebih fokus, sederhana, dan mudah. Yang kedua, pelaksanaan berfokus pada kinerja yang relevan yang dilakukan, yaitu minimal 1 praktik kinerja, minimal 32 poin pengembangan kompetensi, dan pengumpulan dokumen akuntabilitas yang rutin tersedia. Yang ketiga, penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku kerja. Justru yang saya rasakan berbeda dengan adanya PMM ini, saya bisa belajar di sana, yaitu melihat video-video, melihat teori-teori tentang pemahaman kurikulum Merdeka, dan dapat melihat praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia sehingga dapat diterapkan di sekolah dan sangat menginspirasi. Dengan adanya PMM ini saya merasa dimudahkan untuk belajar terkait dengan kurikulum Merdeka. Demikian Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan miskonsepsi yang beredar pada komunitas belajar yang ada di sekolah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.